menginginkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, ini harus yakin bahwa terang Tuhan sudah terbit ke atas kita. Nah, kalau di Yesaya 60 kan, bangkitlah jadilah terang. Bangkitlah artinya kita sendiri yang membangkitkan. Bangkitlah jadilah terang. Terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, kemuliaan menjadi nyata atasmu. Nah, ini. Jadi bukan lagi mimpi, bukan lagi angan-angan, tetapi benar-benar menjadi nyata atasmu. Amin. Jadi kemuliaan Tuhan akan nyata. Artinya gini, mungkin sekarang ini kita lagi mengalami namanya kegelapan. Dirundung kegelapan. Orang yang dirundung kegelapan ini bisa berbicara tentang masalah, tentang sakit, nggak kunjung sembuh. Terus juga pikiran-pikiran yang mulai buntu, kayak putus asa. Nah, ini. Tetapi kita lakukan firman Tuhan, maka terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Lukamu akan pulih dengan segera. Nah, ini. Jadi kalau kita sakit, entah sakit secara fisik, secara roh, hati yang luka, Tuhan akan pulihkan dengan segera. Akan ada pemulihan. Nah, dikatakan di sini juga kebenaranmu menjadi barisan depanmu. Nah, kebenaranmu menjadi barisan depanmu artinya dipagari, dibentengi. Nah, karena gini, banyak orang yang kalau ngomong ini membela kebenaran gitu. Padahal sebenarnya yang benar ini, orang yang melakukan kebenaran akan dibela oleh kebenaran, dipagari oleh kebenaran itu. Nah, ini. Gitu ya. Nah, jadi kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Kemuliaannya ngikuti di belakangnya. Nah, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, artinya pada waktu kita berseru sama Tuhan, maka Tuhan menjawab. Ya. Ini. Nah, engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, maksudnya Tuhan akan berkata, ini aku, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Oke. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Ya, tidak menunjuk-nunjuk artinya apapun yang terjadi kita tidak menyalahkan orang lain. Tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan, tetapi mata kita tertuju kepada kita. Mungkin aku yang salah, mungkin aku yang kurang. Ya. Nah, ini jadi mulai koreksi diri. Itu. Nah, ini apa yang dikatakan Tuhan ayat 10, maka engkau menyerahkan kepada orang lapar. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar,
apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ya, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan, artinya gini, ini soal jasmani juga bisa. Oke. Nah ini tapi juga bisa secara roh ya, dalam roh, artinya apabila menyerahkan ke orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, ini bisa jadi gini, banyak orang yang minta dihormati, diperhatikan, tetapi kalau kita sendiri tidak mau memperhatikan orang lain, maka kita tidak akan mendapatkan itu. Tapi justru ketika kita kalau mau dihormati ya harus berusaha untuk menghormati. Kalau kita rindu untuk dimengerti, ya maka kita akan belajar untuk mengerti orang lain, gitu ya. Nah di sini Tuhan katakan, dan apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu. Ya, kegelapanmu artinya ini masalahmu, apa yang kau alami saat ini walaupun seperti dalam gelap, tapi kegelapanmu, masalahmu ini seperti rembang tengah hari. Jadi rembang tengah hari ini kan cahaya mau bersinar gitu. Ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Firman, kuasa iblis juga bisa dikalahkan. Ya, ini tetap fokus pada firman ya. Coba jadi biarin aja gitu, biar kuasa firman bekerja ya. Ini ya, jadi kita percaya karena gini, tadi malam kami doa dan habis doakan orang ini kami juga berdoa untuk Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Nah waktu itu Tuhan sampaikan melalui penglihatan, ini setiap kita ini ada pelita, ya, pelita ini adalah terang yang Tuhan berikan. Ini mungkin sudah lihat di video yang di apa namanya, di status ya, nah itu saya tuliskan itu karena apa? Karena Tuhan sampaikan itu. Jadi Tuhan adalah sumber terang dan Dia memberikan terang itu kayak gini, tangannya kayak gini, nah, memberikan terang itu, gitu ya. Waktu Tuhan berikan terang, nah kita akan terima. Nah jadi kalau sebelumnya Tuhan katakan, aku adalah terang dunia. Tuhan sendiri adalah terang dunia. Nah, tetapi setelah murid-murid diajar, Tuhan berkata, engkau adalah garam dunia dan terang dunia. Ya, engkau adalah garam dan terang. Nah, artinya gini, sekarang bukan lagi Yesus, ya Yesus sumbernya, dan kita anak-anaknya ini juga akan menjadi terang. Tapi di sini kata Tuhan bukan lagi akan menjadi, tetapi engkau adalah terang dunia. Amin. Engkau adalah terang dunia. Nah, masalahnya di sini kalau nyalanya semakin besar, jadi terang yang di dalam kita ini semakin besar, tanggung jawab kita semakin besar juga, semakin berat. Gitu ya. Kalau diberi karunia yang besar, tanggung jawab kita juga semakin besar. Ya, ini seperti yang filmnya Spider-Man ya kan. Semakin bertambah kekuatanmu, maka semakin bertambah juga tanggung jawabmu. Nah, itu tanggung jawabmu. Nah, ini yang seperti digambar di video itu kan kayak tangan yang menjaga lilin itu. Harus menjaga. Jangan sampai padam. Gitu ya. Jadi semakin besar kita harus semakin pintar-pintar menjaga, jangan sampai padam lagi.
Nah, apapun masalahnya jangan sampai padam. Nah, ini kita percaya firman juga adalah terang. Amin. Firman itu juga terang. Ya. Bahkan dikatakan ada lagu kan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Jadi firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, ketika kita membaca firman ini, terang itu akan masuk ke kita. Ya. Jadi gini, seperti Musa ketika menghadap Tuhan, apa sih yang dilakukan Tuhan dengan Musa, gitu kan? Kan Tuhan disampaikan firman-Nya. Nah, ketika di Gunung Sinai selama 40 hari, ini kan cuma ngobrol. Nah, ngobrolnya Tuhan itu yang disebut firman. Perkataan Tuhan adalah firman. Nah, tiap hari nerima firman. Nah, ketika Musa turun, apa yang terjadi? Muka Musa ini bercahaya. Wajahnya Musa ini bercahaya. Nah, artinya apa? Semakin kita banyak dengar firman Tuhan, terang itu ada pada kita, bercahaya. Amin. Nah, ini makanya tadi malam ini jelas sekali pesannya untuk kita, bahwa setiap kita ada pada kita ini terang dari Tuhan itu, ada pelita. Nah, cuma kita harus bisa menjaga itu. Nah, karena apa? Semakin besar cahayanya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Gitu ya. Artinya terang itu sesuatu yang terlihat, orang lain melihat, wah orang ini dipakai Tuhan gitu. Nah, tanggung jawab kita juga lebih besar. Karena semua mata pasti tertuju kepada kita semua. Dicari-cari ini kelemahannya, gitu ya. Nah, supaya terang bercahaya, ini tadi di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa ketika kita melepaskan belenggu-belenggu kelaliman, melepas belenggu kelaliman, ya. Terus apa tadi? Ya, ini ayat 6 tadi. Melepas belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, artinya melepaskan semua kuk ini beban gitu, beban di pundak orang lain dibebaskan. Nah, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, memerdekakan. Nah, karena kenapa kok memerdekakan? Karena walaupun Kristen banyak sekali orang yang masih terikat jiwanya, terikat rohnya. Gitu ya. Ternyata banyak ikatan-ikatan, ada ikatan kutuk, ada ikatan dosa. Nah, ini kita lepaskan. Ya, memerdekakan orang yang teraniaya. Jadi sebenarnya orang yang teraniaya ini bukan yang dipukuli orang, bukan yang di ini, tapi banyak hal gitu ya. Ada anak baru gitu, ngikut di persekutuan doa kami. Nah, anak baru ini bukan orang Kristen, ini orang Muslim. Nah, katanya sakit gitu. Terus waktu itu sebenarnya agak ragu-ragu untuk ikut masuk. Terus sama temannya bilang, nanti kalau pas doa penyembuhan saya masuk gitu. Terus saya bilang seperti ini, katakan sama dia bahwa dari awal ibadah, dari awal kita nyanyi-nyanyi itu sudah mulai penyembuhan, saya bilang. Nah, dari awal ibadah sampai akhir itu dalam setiap sesinya itu ada kuasa yang bekerja, entah itu nyanyi-nyanyi, berdoa, dengar firman, itu juga tetap ada kuasa untuk kesembuhan. Nah, tibalah saatnya firman disampaikan. Nah, waktu itu kami doakan altar call. Tadinya orang ini kalau makan ini sampai susah gitu, mau nelan rasanya nggak bisa masuk. Nah, setelah kami berdoa, itu langsung keluar semua, tumpah semua. Ya, sakit penyakitnya keluar. Nah, terus saya tantang, sekarang gimana perutmu rasanya? Padahal itu sakitnya sudah tahunan, sudah berapa tahun. Nah, sudah nyerah itu. Kalau mati, matilah gitu. Nah, terus akhirnya setelah mengalami kesembuhan, saya bilang, gimana sekarang perutnya? Sudah enak, Pak.
Nah, kalau merasa sudah enak, coba kita makan. Makan tapi makanan orang sehat, bukan bubur, saya bilang. Oh ya, kita makan. Terus setelah makan, nelan makanan ini gimana? Nggak sakit perutnya? Enggak, Pak, sudah sembuh. Ya, puji Tuhan, sudah sembuh. Cuma dari awal dia ngomong seperti ini. Saya mau didoakan, tapi saya nggak mau masuk Kristen, katanya. Nah, saya bilang nggak apa-apa. Nah, terus keesokan harinya, berapa hari kan sembuh. Berapa hari lagi itu kambuh, lebih parah lagi. Lebih parah. Akhirnya telepon sama temannya. Nah, temannya ini anggota tim saya. Dia telepon, "Bro, aku kok jadi parah gini." Oh, berarti harus sekali lagi didoakan. Akhirnya ngikut doa lagi. Waktu ikut doa, baru firman Tuhan disampaikan seperti ini. Itu langsung mulai reaksi. Kuasa iblis yang di dalam ini pengen keluar gitu. Nah, bereaksi. Terus kita ada yang mau doakan, saya bilang jangan. Enggak usah. Biar firman yang bekerja. Dan kita percaya firman punya kuasa gitu. Punya kuasa untuk membebaskan. Nah, benar waktu itu langsung mulai bereaksi dari firman Tuhan disampaikan ini, firman kuasa iblis ini sudah nggak tahan gitu, kayak kepanasan gitu. Nah, itu langsung terjadi kelepasan yang sesungguhnya. Nah, ternyata dia dipanggil Tuhan. Nah itu karena menerima terang itu, terang yang dari kita ini kita bagikan ke dia. Nah, tiba-tiba itu datang ke rumah, terus dia bilang, "Pak, kalau saya ini mimpi." Apa mimpinya? Saya mimpi ketemu Tuhan Yesus. Nah, emangnya kamu sudah kenal Tuhan Yesus kok tahu? Pokoknya dalam roh saya bisa tahu ini Tuhan Yesus itu. Dan dia membawa seekor domba. Dan dia berkata seperti ini domba kamu harus beli, harganya 180 katanya. Terus artinya apa, Pak? Saya bilang, ya berarti kamu harus bertobat sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh. 180 ini kan harus bayar harga. Berbalik arah 180 derajat. Yang tadinya sering berbuat dosa, tadinya suka cari yang aneh-aneh, sekarang berbalik kepada Tuhan sungguh-sungguh. Oh itu, Pak. Nah, terus akhirnya itu pun kejadian, dia diusir dari keluarganya. Pokoknya ada saudaranya itu ya, diusir karena dia ngekos, terus nggak tahu gimana, ada masalah. Diusir, terus tiba-tiba datang ke rumah, "Pak, saya mau ikut Bapak, boleh?" "Nggak boleh," saya bilang. "Tetapi kamu tahu sendiri ya, seperti ini apa adanya." "Oke, enggak apa-apa." Terus di situ kita latih sampai akhirnya dia minta, "Kok aku nggak dibaptis, Pak? Lu katanya nggak mau masuk Kristen," dia bilang. Nah, ternyata sekarang minta baptis. Nah, ini. Jadi dengan sendirinya menyerahkan diri. Nah, ini jadi kita rindukan sesuatu terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Biarlah terang itu bercahaya, dan terang, kalau kita sudah terang, kegelapan tidak bisa menguasai kita lagi. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa
kelepasan terjadi, kelepasan terjadi di sini, kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini.